Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Fadilatul mukarram wal mukhtaram Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kuburan beliau raudhah min riyadil jannah. Wa kadzalika fadilatul mukarram wa mukhtaram Abuya Kil Haj Al-Ustad Wahidin Masduki, mata'an Allah bituli hayatihi syarifah wa hafidhullah wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika fadilatul mukarram wa mukhtaram al-asatid fi hadzal ma'had al-Ustaz Ibrahim, Ustaz Kamal, Ustaz Ali, kulluhum mata'an Allah bituli hayatihim syarifah wa hafidhullah wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Juga ahibbail kiram, ashabi fillah li ma'had manba'ul khairat, kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di subuh berkah ini, di waktu subuh yang sangat berkah ini, kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia. Alhamdulillah, bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan perkumpulan kita di subuh pada hari ini menjadi wasilah berkumpulnya kita di syurganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat imani wal islam, nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling besar semuanya, nikmat yang paling besar dari semua nikmat-nikmat Allah yang besar adalah nikmatnya kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Haruslah kita bersyukur karena kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Karena apa semuanya? Karena Allah tidak memasukkan kaum-kaum yang lain kecuali Allah telah memasukkan semua umat Nabi Muhammad ke dalam syurganya Allah. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, datang malaikat Jibril bersama malaikat Israel. Malaikat Israel datang buat menyambut nyawa baginda Nabi Muhammad. Malaikat Jibril begitu pula datang, tapi malaikat Jibril tidak berani menghampiri baginda Rasulullah. Malaikat Jibril menunggu di langit pertama.
Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Jibril, kabarkan kepadaku sesuatu perkara yang bisa membuat aku tenang sebelum aku wafat. Kata baginda Rasulullah. Kata siapa? Kata baginda Rasul. Kata baginda Rasulullah. Malaikat Jibril dari langit pertama pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali turun setelah menghadap Allah. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya tidaklah suatu kaum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah telah memasukkan kaummu semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin." Itu semua terjadi karena apa? Karena saking cintanya baginda Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Loh, kita yang sudah dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, yang sudah sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, apa yang sudah kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad? Sudahkah kita bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad? Sudahkah kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad? Saya rasa kita semua masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kita mencintai Nabi Muhammad mungkin ya, mulut kita berkata cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika ada seseorang bertanya kepada kita, cintakah engkau kepada Nabi Muhammad? Pasti kita akan menjawab, wallah aku cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi itu hanya sekadar di mulut. Berbeda halnya dengan hati. Jika benar kita mencintai baginda Nabi Muhammad, maka apa? Maka kita akan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Kita akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Memang apa saja sih sunnah baginda Nabi Muhammad? Banyak sunnah baginda Nabi Muhammad. Di dalam solat banyak sunnah yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Di dalam keamalan kehidupan sehari-hari banyak sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Termasuk nikah sunnah baginda Nabi Muhammad. Mana dalilnya nikah sunnah baginda Nabi Muhammad? An-nikahu sunnati faman raghiba 'ani sunnati falaysa minni, kata baginda Rasulullah. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Faman raghiba 'ani sunnati, dan barang siapa yang benci terhadap sunnahku, kata baginda Rasulullah, falaysa minni, maka bukan golongan aku. Selain dari nikah masih kejauhan untuk kita. Nikah mungkin banyak juga amalan yang lainnya. Kita sebagai santri mungkin sunnah yang hampir wafat, sunnah yang jarang sekali orang mengamalkannya. Bersiwak, padahal dalilnya sudah jelas, kita tahu, kita pelajari hadis-hadisnya semuanya secara bersama-sama. Hadis tentang siwak banyak sekali. Rakaatani bisiwakin khairan min sab'in rakaatan bighairi siwak. Dua rakaat salat menggunakan siwak itu lebih utama, itu lebih afdal, itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Dikatakan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Laula an asyqa ala ummati, jika aku tidak memberatkan umatku. Rasulullah takut memberatkan kepada kita sebagai umatnya, karena Rasulullah sudah memandang jauh. Di Indonesia gak ada, sedikit sekali pohon arok. Laula an asyqa ala ummati, jika aku tidak takut untuk memberatkan ummati,
La amartuhum, di situ lamnya lamul amri. La amartuhum, maka aku akan perintahkan kepada mereka semua bisiwaki, untuk menggunakan siwak inda kulli sholah, setiap ingin melaksanakan sholat. Wa fi riwayah inda kullil wudu, setiap akan melaksanakan Banyaklah, sangat banyak sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo sama-sama kita hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Jikalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad itu sebagai tanda rasa syukur, bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Begitu pula hadis tentang sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya 'anis sunnati, apa semuanya? Ada yang tahu hadisnya? Man ahya 'anis sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia sangat telah mencintaiku. Man ahya sunnati, dan barang siapa juga yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, sesungguhnya dia akan bersamaku di dalam syurganya Allah. Dengan kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad sudah menjamin bahwasanya kita akan berkumpul bersamanya dalam syurga Allah. Tidakkah kita tergiur dengan apa yang telah diucapkan iming-iming dari baginda Nabi Muhammad? Jikalau kita sebagai manusia yang normal, kita pasti sangatlah tertarik dengan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad. Ayo sama-sama kita hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad agar kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad yang bersyukur, yang mana suatu saat nanti kita semua akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam. Nih kita belum masuk ke tema, waktu udah kurang lebih masuk ke 12 menit. Salawat beserta salam tak lupa mari kita panjatkan ke baginda alam, pahlawan revolusioner umat Islam dari zaman jahiliyah sampai sekarang zaman Islam ya. Dari zaman baginda Rasulullah SAW ketika berperang menaiki onta, sampai zaman kita sekarang para ulama berdakwah menggunakan Avanza. Dari zaman dulu istri tercantik, istri solehah, istri yang mensupport baginda Rasulullah SAW, Sayyidatuna Khadijah, sampai sekarang zamannya artis pedangdut Siti Badriah, Rasul yang mana beliau tidak memiliki Instagram, Rasulullah tidak memiliki TikTok, Rasulullah tidak memiliki Facebook, Rasulullah tidak memiliki Twitter, tapi followers yang mengenal baginda Rasulullah SAW itu ada di seluruh penjuru dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ibu bapak, teman-teman live streaming, teman-teman pondok pesantren Manbaul Khairat yang kami cintai, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan yang sangat suci, bulan yang sangat berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang menjauhkan kita dari apinya Allah, bulan yang menyebabkan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana bulan Ramadan ini Allah bagi menjadi 3 kriteria. 10 hari pertama dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan, di situ dikategorikan sebagai hari pengampunan. Bagian pertama ini bagian pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 10 hari pertama bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya untuk siapa saja yang ingin bertobat kepada Allah.
Maka jangan kita sia-siakan jika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar dengan lisan sangat mudah diucapkan. Istighfar yang paling simpel, Astaghfirullahaladzim. Mungkin ingin lebih pahalanya, ingin istighfar yang paling panjang, ada juga Sayyidul Istighfar namanya, ada di dalam kitab Dalil Muslim. Gimana bunyi Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar kita baca sebelum kita melakukan sholat subuh. Alhamdulillah di kami punya pondok, di pondok pesantren Akhirat kami mengamalkan itu semua. Setelah sholat subuh kami baca kembali, di waktu sore kami baca kembali. Hafal semuanya kan? Hafal, insyaallah hafal semuanya. Banyak cara kita meminta ampunan kepada Allah. Kita mumpung 10 hari pertama ini Allah bukakan pintu taubat yang sebesar-besarnya. Ayo kita manfaatkan. Kita minta ampunan kita kepada Allah. Kita mandi taubat, kita ambil air wudhu, kita sholat qiyamul lail, kita mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita merasa diri kita ini penuh dosa. Diri kita yang setiap hari ini melakukan dosa, sedikit sekali melakukan pahala-pahala. Malah alangkah hinanya, alangkah sombongnya jika kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam ketika Allah turunkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini, itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa Nabi Adam yang menyebabkan dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita semua hafal ini, salawat-salawat kuno, mungkin salawat lama sekali. Ketika itu saya juga mungkin masih kecil. Banyak sekali di kampung-kampung saya punya guru sering membaca ini salawat. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Semuanya ayo Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Itu bisa kita baca setiap waktu. Istighfar minimal 1000 kali kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, amin. Di 10 hari kedua bulan suci Ramadan, yakni dari tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan, di situ Allah bukakan pintu qabul hajat, Bu.
Kita punya hajat apa saja, teman-teman semuanya, kita punya hajat saja pasti Allah ijabah. Ayo manfaatkan 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kedua kita meminta ampunan kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku jalan yang terbaik. Jika ingin punya istri yang soleh, ya Allah, Allahumma rzuqna zaujatan salihah. Ya Allah, berikanlah kami istri yang solehah. Allahumma rzuqna waladan solehah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Ayo perbanyak doa kita, banyakinlah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kesempatan ini di bulan suci Ramadan, karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan kembali. Kita tidak bisa memastikannya, Bu, Pak, semua teman-teman. Kita tidak bisa memastikan diri kita bahwasanya tahun depan kita akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka alangkah meruginya jikalau kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Dan 10 hari yang ketiga di bulan suci Ramadan, yakni dari tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, di situ keutamaannya apa? Yakni Allah jauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Bu. Lanjut, Pak. Teman-teman, lanjut semuanya, lanjut. Lantas siapa saja sih orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkhutbah. Dahulu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau khutbah, Bu, ketika menaiki anak tangga yang pertama, Rasulullah berkata, Rasulullah angkat kedua tangannya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, amin. Naik kepada anak tangga yang kedua, Rasulullah kembali mengangkat kedua tangannya, lalu berkata, amin. Rasulullah naik ke anak tangga yang ketiga, Rasulullah angkat kembali tangannya dan Rasulullah berkata, amin. Di situ semua para sahabat yang hadir pada Jumat tersebut heran, Bu, karena tidak seperti biasanya Rasulullah melakukan hal tersebut. Sehingga ketika selesai melakukan sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai berdoa, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada gerangan apakah ya Rasulullah ketika engkau menaiki anak tangga yang pertama, engkau angkat kedua tanganmu lalu engkau berkata amin. Begitu pula ketika engkau menaiki anak tangga yang kedua dan anak tangga yang ketiga, engkau angkat kedua tanganmu lalu engkau berkata amin. Lalu apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah? Ya ashabi, ya ma'asyiral muslimin, wahai sahabatku, wahai semuanya orang-orang muslim, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, aku melihat malaikat Jibril datang menghampiriku. Lalu dia berkata kepadaku, celaka dan meruginya, celaka dan merugilah bagi siapa saja ya Nabi Muhammad, ketika namamu disebutkan di hadapan mereka semua, mereka tidak berselawat kepadamu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi golongan orang yang pertama, orang yang celaka, Bu, Pak, semuanya,
yakni orang yang ketika Nabi Muhammad disebutkan di hadapannya, mereka semua yang mendengar tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Itu golongan pertama, orang yang celaka dan orang yang merugi. Lalu kembali ketika kata Rasulullah, ketika aku menaiki anak tangga yang kedua, aku kembali melihat malaikat Jibril datang menghampiriku seraya berbisik, celaka dan merugilah ya Muhammad bagi siapa saja mereka yang mana mereka tinggal bersama kedua orang tua mereka, tapi tidak bisa membuat kedua orang tua mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, nasallallahu alaihi wasallam. Kita dibesarkan oleh orang tua kita, kita dibesarkan oleh ibu kita, kita dibesarkan oleh bapak kita. Setelah menikah kita tinggal bersama orang tua kita, sebelum menikah kita tinggal bersama kedua orang tua kita. Diam di pondok pesantren, dibiayai oleh orang tua kita, tapi kita tidak bisa membuat mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Kita tidak bisa membuat mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Maka kita dikategorikan sebagai orang yang kedua, orang yang sangat celaka dan orang yang sangat merugi. Dan itu langsung diaminkan oleh baginda Rasulullah. Doa baginda Rasulullah itu mustajab, Pak. Doa baginda Rasulullah itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah angkat kedua tangannya, Rasulullah berkata amin terhadap perkataan malaikat Jibril yang mana dia berkata, celaka dan merugilah bagi siapa saja mereka yang tinggal bersama kedua orang tuanya tapi tidak bisa membuat kedua orang tuanya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam golongan-golongan tersebut. Ya Allah, ayo sama-sama kita berdoa untuk orang tua kita minimal setelah selesai sholat 5 waktu kita berdoa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan kita dengan perantara kita semua orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ketika aku menaiki anak tangga yang ketiga, aku kembali melihat malaikat Jibril datang menghampiriku, kata baginda Rasulullah, seraya dia berbisik, celaka dan merugilah bu'da liman adrak Ramadan walam yughfir lahu. Bu'da, alangkah sangat celaka dan merugilah liman adraka Ramadan, terhadap siapa saja mereka yang telah mendapati bulan suci Ramadan, walam yaghfir lahu, akan tetapi Allah tidak menghapusi dosanya. Asalnya walam yaghfirullah, walam yaghfirullahu lahu. Tapi di situ fa'ilnya dibuang, naib anil fa'il, itu merupakan ghafara yaghfiru termasuk ke dalam fi'il mudhari. Yaghfiru qaidah fi'il mudhari apabila si fa'ilnya dibuang, yakni dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Asalnya yaghfirullah, si fa'ilnya dibuang, jadi yaghfirullah kemasukan lam amil jawazim, amil yang menjazmkan, walam yughfir lahu. Faham? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak bu'da liman adraka Ramadan walam yughfir lahu, celaka dan merugilah bagi siapa saja mereka yang mendapati bulan suci Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya.
Nas'alullah salamah wal afiyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan-golongan tersebut. Atuh yuk sama-sama, mumpung kita masih di dalam bulan suci Ramadan, kita perbaiki niat kita, kita perbarui niat kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak minta ampunan kepada Allah, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak membuat amal-amal yang soleh, kita banyak bersedekah, kita tinggalkan maksiat-maksiat kita, sehingga kita tidak dikategorikan sebagai orang yang merugi di bulan suci Ramadan, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Mungkin kesimpulan yang bisa kita petik secara bersama-sama, karena kultum ini kuliah 7 menit harusnya, tapi sekarang sudah 20 menit, saya korupsi 13 menit, bisa dimaafin? Alhamdulillah. Kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil, yakni perbanyak istighfar kepada Allah di 10 hari bulan suci Ramadan. Poin yang kedua, kita perbanyak munajat kepada Allah agar supaya Allah kabulkan hajat-hajat kita dan supaya kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan majelis kita ini, dengan wasilah majelis kita ini, wasilah baginda Rasulullah, Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah semua dosa umat-umat muslimin ya Allah. Dosa orang tua kami yang telah membesarkan kami ya Allah, sebagaimana mereka melahirkan kami ketika kami masih bayi dalam keadaan suci, maka sucikan kembali mereka semua ya Allah. Ya Allah, kami hanyalah seorang pendosa ya Allah. Tanpamu kami bukan apa-apa ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah, hanya kepadamu kami bermunajat. Banyak sekali hajat-hajat kami ya Allah. Kami banyak meminta kepadamu, sedangkan kami jarang sekali mensyukuri nikmatmu ya Allah. Nikmat mata yang telah Engkau berikan untuk melihat, nikmat mulut yang telah Engkau berikan untuk berbicara, tapi kami gunakan untuk berkata yang kotor. Nikmat mata yang telah Engkau berikan, kami gunakan untuk melihat sesuatu yang bukan harusnya kami lihat. Nikmat telinga, nikmat kuping yang Engkau berikan untuk mendengar, kami pergunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak sama sekali ada manfaatnya, bahkan berdosa ya Allah. Maka oleh karena itu ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, dengan perkumpulan majelis kami ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau ridhai kami, mudah-mudahan Engkau kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Berikan kami ziarah, berikan kami rizki ziarah ke makam baginda Rasulullah, baik itu dengan haji maupun dengan umroh ya Allah. Ya Allah, jikalau Engkau memberikan kami waktu yang sangat panjang, umur yang sangat panjang, maka izinkanlah kami untuk melihat orang tua kami, melihat kesuksesan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa mereka sebelum kami sukses, sebelum kami bisa membahagiakan mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan dengan wasilahmu, dengan ampunanmu yang sangat besar, dengan wasilah baginda Nabi Muhammad, Engkau mengampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak banyak yang kami minta ya Allah,
Jikalau kami mendapatkan malam Lailatul Qadar, kami hanya akan berdoa, ya Allah, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, dengan berkahnya berkumpulnya kami di majlis ini, ya Allah, dengan berkahnya semua yang mendengarkan, ya Allah, ampuni dosa kami semuanya, ya Allah, kabulkan hajat kami semuanya, ya Allah, wafatkan kami semuanya dalam husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, angkat bala di negeri kami, ya Allah, angkat musibah di negeri kami, ya Allah. Jauhkan kami dari para pemimpin yang zalim. Wafatkan mereka yang menzalimi agamamu, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama aw nazala minal ard. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma arzuqna bihusnil khatimah wal yakin wasabah wal istiqamah, warzuqna ziyarata Makkah wal Madinah, warzuqna ziyarata habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla sana. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana wa hawwal al-muslimin ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika wa qudratika ya aziz ya ghafar ya mutahhar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian kultum subuh yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan, karena Al-Fakir masih dalam tahap pembelajaran. Unzur ma qala wala tanzur man qala ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.